Salam sejahtera, pastor, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di video tentang kurikulum merdeka. Kita semua sudah tahu bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan Merdeka Belajar episode 15 tentang kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Tentunya kita perlu menyikapinya dengan baik dan mempersiapkan strategi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Berikut ini saya akan berbagi beberapa strategi yang telah kami lakukan di SMP Santo Petrus. Strategi yang pertama adalah penguatan sumber daya manusia. SDM yang dimaksudkan di sini adalah guru dan tenaga kependidikan. Mengubah mindset guru dari paradigma konvensional yang statis ke paradigma baru yang positif. Guru dapat menyesuaikan diri dengan kondisi zaman tanpa mengganggu jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Guru perlu ditantang untuk mengubah paradigma sehingga kesempatan guru terbuka untuk berkontribusi lebih baik lagi dalam profesinya. Mindset yang harus ditinggalkan adalah pekerjaan guru hanya mengajar saja. Banyak guru yang merasa tugas saya di kelas adalah mengajar. Setelah mengajar selesai, tugas saya sudah selesai. Itu adalah mindset yang salah. Lalu, ada lagi mindset yang mengatakan bahwa guru adalah yang paling memahami daripada peserta. Jadi, kalau siswa mengajarkan sesuatu dengan cara yang berbeda, maka dianggap salah sama guru. Itu adalah mindset yang salah juga. Yang berikutnya, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Apa yang dikatakan guru itu adalah yang paling benar? Tidak, itu juga mindset yang salah. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, tapi guru melainkan sebuah fasilitator. Lalu yang berikutnya, selalu menggunakan metode ceramah. Jika tidak ceramah, maka dianggap tidak mengajar. Nah, satu hal juga, guru-guru tuh merasa, saya adalah seorang guru. Saya harus memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya. Saya harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada anak-anak. Tetapi itu juga sebuah mindset yang belum tentu benar dan juga harus ditinggalkan. Mengapa? Karena anak perlu diberi kesempatan untuk belajar sendiri juga dan guru yang memfasilitasi. Strategi yang berikutnya yaitu membentuk budaya atau kultur baru di lingkungan sekolah. Membangun budaya kaitannya dengan implementasi kurikulum adalah sejumlah perilaku yang disepakati bersama sebagai identitas guru pada suatu skala. Kesepakatan tersebut kemudian diiringi dengan menghadirkan komitmen yang konsisten untuk melaksanakannya. Beberapa guru membuat kesepakatan bahwa kita akan melaksanakan bimbingan misalnya apa. Nah, di situ kita juga harus komitmen. Apa yang telah kita sepakati bersama itu kita buat jadwalnya, buat timelinenya supaya dari yang kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang berikutnya, komitmen guru terhadap sekolah juga harus tinggi. Jika guru sudah berkomitmen, guru tidak akan merasa hitung-hitungan, oh jam sekian saya belum pulang, lalu saya sudah terlalu banyak bekerja buat sekolah. Bukan seperti itu. Lalu juga kita ingin yang ketiga, yaitu kolaborasi yang baik antar guru yang merupakan ciri bahwa sekolah tersebut adalah efektif. Jika guru-guru sudah bisa berkolaborasi dengan baik, maka yakinlah bahwa hasilnya akan baik. Lalu, melibatkan guru sebagai pengembang kurikulum itu juga sangat penting. Tugas guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, melainkan juga sebagai pengembang kurikulum. Kalau guru sebagai pengajar itu terbatas hanya menyampaikan bahan pembelajaran kepada siswa. Sedangkan kalau guru sebagai pengembang kurikulum bertugas untuk mengembangkan, menyusun, dan memodifikasi modul ajar dalam rangka menyesuaikannya dengan kondisi siswa, kondisi lingkungannya, serta menyiapkan siswa untuk masa depan. Nah, yang kita lakukan sekarang bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi kita memikirkan bahwa masa depan siswa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu seperti apa? Sudah kita siapkan dari sekarang. Dalam rangka penguatan SDM, kita juga perlu melakukan pelatihan berkala. Pelatihan guru dapat menumbuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru dan hasil dari analisis berbasis data
dari rapor profil pendidikan. Bagian mana yang masih guru-guru kita kurang, dan bagian mana yang akan kita tingkatkan. Maka kita duduk bersama, kita rencanakan, dan kita sepakatin bahwa kita akan mengundang siapa sebagai narasumber, dan kita belajar bersama, kita mengupgrade diri kita, mengupgrade ilmu kita, sehingga kita semakin siap untuk menjadi guru. Berikutnya, kita masuk ke pembinaan kesiswaan. Strategi yang kedua. Pembinaan itu kita mulai dari hal-hal kecil, seperti budaya ramah. Ketika anak bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya, atau bertemu dengan siapa saja, kita mengajarkan agar anak-anak selalu ramah, selalu menyapa. Lalu kita juga ingin budaya aman. Di lingkungan sekolah kita siapkan agar selalu aman. Lalu bersih. Nah, budaya bersih ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak, dan tidak bisa sekali dua kali, tetapi kita akan terus-menerus menanamkan kepada anak-anak dan terus senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengingatkan agar selalu kemanapun berada kita selalu bersih. Ketika setelah menggunakan WC kita membersihkan, setelah kita berada di ruang kelas selesai pembelajaran kita bersihkan, lalu setelah kita ke kantin, hal kecil di kantin, bagaimana juga setelah makan kita mengembalikan alat-alat makanan, setelah kita ada bungkus plastik atau daun dan sebagainya atau kertas, maka kita buang ke tong sampah sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu budaya sehat. Gimana kita menciptakan agar anak-anak selalu sehat? Nah, sehat tidak hanya dari segi fisik saja, tapi juga dari segi mental dan juga dari segi makanan dan sebagainya. Berada di lingkungan yang bersih, sehat. Nah, itu akan sangat menunjang agar siswa itu bisa belajar dengan baik. Nah, berikutnya kita juga ada gerakan Petrusian Cinta Lingkungan, di mana Petrusian adalah sebuah sebutan untuk siswa-siswi Santo Petrus. Nah, di sini gerakan Petrusian Cinta Lingkungan, maka anak-anak akan bersama teman-temannya saling memotivasi. Ya, dan juga sebuah bentuk sistem kontrol kepada teman-temannya, saling mengingatkan agar kita selalu cinta lingkungan, selalu bersih, selalu sehat, selalu aman, selalu ramah, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu pastoral care. Ini juga adalah sebuah program unggulan di mana pihak sekolah, pihak wali kelas, guru begitu perhatian dengan siswa dan tidak ingin membiarkan siswanya satupun yang ketinggalan, tidak bisa mengikuti pembelajaran, apakah karena pikiran, karena kesehatan dan sebagainya. Maka di sini ada sebuah program khusus di mana guru-guru akan mengunjungi siswa-siswi di rumah yang apakah mengalami kesulitan atau mengalami hambatan. Di sini terjalin komunikasi yang sangat baik antara siswa, antara guru, antara anak, dan antara orang tua. Semuanya bekerjasama untuk membangun sebuah lingkungan yang enak sehingga sekolah adalah tempat yang enak untuk belajar. Program berikutnya adalah program anti perundungan. Di sini juga ada kaitannya dengan yang tadi, di mana menciptakan sekolah yang aman. Ya, kita tidak ada satu kata, tidak ada satu tempat pun untuk perundungan. Kita selalu mengajarkan kepada anak, dimanapun kita melihat, maka segera laporkan. Dimanapun kita berada, kita juga menjaga verbal kita, menjaga kelakuan kita, melakukan sesuatu yang baik agar kita tidak mengecewakan orang lain, agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, baik cuma dari hal-hal kecil dan sebagainya. Nah, teman-teman juga akan melakukan dalam agen perubahan juga akan melakukan kampanye anti perundungan melalui media sosial, melalui pengumuman, melalui mading dan sebagainya. Strategi ketiga kita adalah pembelajaran yang mengaktifkan executive function and skill. Executive function adalah tugas dari prefrontal cortex yang merupakan bagian terdepan dari frontal lobe. Kecakapan dalam tugas executive function antara lain perencanaan, inhibisi, working memory, dan cognitive flexibility. Menyusun perencanaan perlu alokasi sumber daya seperti pikiran, tenaga, waktu, tempat, peralatan, dan biaya. Mengalokasi sumber daya adalah kecakapan mengorganisasi. Bagi siswa, sumber daya waktu tidak boleh disepelekan. Karena itu, siswa perlu dibiasakan dengan manajemen waktu. Siswa belajar mengatur waktu, memprioritaskan kesempatan belajar, dan tepat waktu dalam kegiatan. Oleh sebab itu, SMP Santo Petrus menerapkan GBPS untuk pengaturan pembelajaran.
Sehingga anak-anak bisa menyusun kapan dia akan kerja PR, kapan dia akan tugas, kapan dia akan belajar yang sebelumnya, kapan dia akan belajar yang setelahnya, dan sebagainya. Itu ada dalam rencana di GWPS. Lalu yang kedua yaitu inhibisi. Adalah sebuah proses menahan kehendak atau perilaku secara sadar dan tidak sadar karena faktor kurang percaya diri, takut akan konsekuensi, saya berbuat ini saya harus gimana, tanggung jawabnya gimana, atau keraguan moral. Dan inhibisi bisa dilakukan dengan mencegah, menunda, atau menghentikan respon berlebihan terhadap suatu kejadian. Misalnya, kita ambil contoh, pada saat belajar, seorang siswa dihubungi temannya, dia lagi belajar, lalu teleponnya berbunyi, yuk kita ke mall yuk. Nah, anak ketika mendapatkan ajakan temannya itu, dia merasakan, wah asik nih ke mall. Tetapi, karena belajar lebih penting, dan anak bisa membedakan, oh ini harus saya tunda, saya tidak boleh mengikuti teman, saya harus belajar jalan terus. Maka anak akan memilih tidak ikut ke mall dan mendahulukan belajarnya. Nah, ini sudah terjadi inhibisi kontrol. Lalu yang ketiga adalah working memory. Working memory adalah sistem memori yang mendukung kapasitas untuk menjaga sesuatu dalam pikiran ketika melakukan tugas kompleks. Nah, di sini GWPS membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan mengolah informasi di working memory. Siswa perlu dibiasakan mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dengan cara membaca lebih dulu bahan-bahan belajar yang sudah di-share satu hari atau seminggu sebelumnya atau kapan. Yang jelas pembelajaran itu guru-guru sudah menyiapkan terlebih dahulu dan sudah men-sharekannya kepada siswa. Nah, yang berikutnya, cognitive flexibility. Di sini fleksibilitas artinya apa? Kecakapan seorang siswa untuk menyesuaikan dengan situasi yang tidak biasa atau di luar harapan, atau menggabungkan konsep secara kreatif dan menyatukannya dalam representasi yang berbeda-beda. Fleksibilitas di sini juga mencakup shifting, misalnya mengganti strategi. Oh, ketika tidak ada ini, maka anak bisa mikir, saya harus punya pemecahan masalah, problem solving di sini saya ganti dengan yang ini. Oh, tidak ada ini, berarti saya bisa pakai ini dan sebagainya. Nah, di sini anak-anak sudah terlatih untuk fleksibel. Nah, fleksibilitas bisa juga memandang baru atas sesuatu yang lama dengan sudut pandang yang berbeda. Strategi yang keempat, pembelajaran bahasa. Di sini pembelajaran bahasa sangat penting. Nah, di sini kita mengambil 4 aktivitas, yaitu reception, production, interaction, dan mediation. Nah, selama ini selalu sampai pada tahap reception dan production. Nah, kita menambahkan 2 lagi, kita mengacu kepada CFR, kita mengambil 2 lagi, yaitu kepada interaction dan mediation. Artinya ketika anak belajar menulis di kelas, ya, ketika anak belajar membaca, ketika anak belajar mendengarkan, ya, ketika anak belajar berbicara kepada teman-temannya, di sini itu perlu adanya kemampuan lain, yaitu kemampuan interaction. Ya, bagaimana anak ketika bertemu dengan guru, dia berbicara seperti apa, ya, tulisannya yang dikirimkan kepada guru atau kepada surat kabar atau kepada orang tua itu seperti apa, itu berbeda. Nah, itu anak juga dibekalin dengan yang namanya kemampuan. Di sini ada aktivitas interaction dan juga mediation. Ketika anak mau belanja, anak bisa berkomunikasi ya dengan baik menggunakan bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin maupun dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini yang membedakan yaitu kita menggunakan 4 jenis aktivitas. Lalu yang strategi kelima, kita mengoptimalkan seluruh potensi. Ya, seluruh potensi yang ada di sekolah, potensi yang ada di dalam diri anak, potensi yang ada di guru. Ya, kita di sini akan melayani setiap anak dengan baik. Lalu kita mengembangkan potensi dan minat anak. Nah, Santo Petrus sangat menghargai semua minat anak, semua bakat anak. Kita akan gali, kita akan kembangkan. Kita akan dukung anak-anak sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Nah, di sini juga kita juga membangun budaya belajar sepanjang hayat. Tidak hanya siswa yang kita akan long life learner, tapi juga guru selalu belajar, senantiasa mengupgrade ilmunya sesuai dengan zaman, sesuai dengan masa depan untuk melayani siswa. Siswa juga sama, kita juga mengajak siswa-siswa ya, agar kita selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana kita masih bernafas, maka kita akan terus belajar dan belajar. Tentunya semua strategi yang kita laksanakan, semua strategi yang kita implementasikan tujuannya adalah satu. Kita ingin mencapai anak-anak itu adalah student well-being. Ya, kita ingin anak-anak bahagia, anak-anak senang belajar, dan anak-anak mencapai masa depan yang terbaik.
Dan juga kita juga ingin terciptanya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, yang tentunya sejalan juga dengan nilai yang dikembangkan oleh Persekolahan Kuncung, yaitu nilai Konstantinian. Sekian dan terima kasih. Tetap bersemangat!